Mang panggual pargosi nunga malau hapi homar huhuasi pasahaton pangiduan tu debata mula jadi jalanunga ape mai di tatuan ape mai di abara ainunga sa pasupasuan sae suada mara asari jujung baringinna jala asa parhuraja di pasatu launa membangun gereja damar tuaon. Horas, kembali lagi di Sang Kamadea Channel dengan aku Veronica. Horas semua akadongan, buat subscriber, buat para penonton Sang Kamadea. Hari ini aku senang banget. Aku hari ini ada di Pluit, tepatnya di Stella Maris. Habis berdoa, gimana ya? Sharing aja. Kalau misalnya ada kita di titik dimana kita memang kontemplasi, berdoa bukan saja untuk meminta, tapi lebih kepada ucapan syukur, lebih memaknai banyak hal. Itu versinya aku gitu. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang menurutku memang harus aku bagi gitu. Aku mau ngebahas salah satu buku yang mempengaruhi aku, salah satu tokoh yang juga yang mempengaruhi aku. Tulisannya pastinya lah ya, tulisannya juga sangat mempengaruhi aku. Buku dengan judul ini dia, Ala Tinggi Batak Toba, Transendensi dan Imanensi, karya penulis dari Anisentus Bongsu Sinaga. Ini dia. Buku ini kira-kira dibeli sekitar 2013-14an gitu lah. Aku langsung pesennya di Canisius Jogja. Ini terbitan Canisius ya. Bukunya tebel, sekitar 370 berapa ini terakhir 376 halaman, cukup tebal, terdiri kalau nggak salah 4 bab, cukup tebal. Nah, sebelum aku bahas review bukunya, aku mau cerita tentang selayang pandang penulisnya, karena ini kan aku bilang tadi ya, penulis ini sangat mempengaruhi aku di dalam aku mempelajari Habatahon waktu ke titik balik menjadi Batak. Nah, ini salah satu buku yang secara ilmiah itu bisa dijelaskan dan aku mudah menangkapnya gitu. Nah, yang menarik adalah seorang penulisnya, ada seorang uskup dari Keuskupan Medan. Yang menarik yang aku bilang adalah latar belakang opung uskup ini gitu. Karena dia lahir adalah seorang dari Parmalim. Beliau lahir di seorang Parmalim. Ayahnya seorang malim. Malim itu artinya imamnya, pemimpinnya gitu di dalam Parmalim. Malim itu ya, imamnya. Dan seorang ibu seorang supranatural, artinya istilahnya gitu ya kan, datu, bahasa familiarnya, menjalani hidup sebagai Parmalim dulunya dan menjadi seorang imam di dalam kekristenan yang memimpin 500 juta umat Kristen di Sumatera Utara dan Aceh. Itu yang buat aku menarik gitu, karena ini aku sharing ya sebelum kita bahas tentang opung Anisentus Sinaga ini aku pengalamanku aja ya sharing. Ketika kita orang Batak sendiri, aku nih ya pengalaman sharing mempelajari Habatahon atau kembali belajar mempelajari Batak itu akan gimana ya, stigma buruk tentang Batak itu kencang banget. Aku ngerasain banget, dimana aku dibilang sepele bego juga pernah, menyembah setan juga pernah. Kalau dibilang Parmalim itu udah paling biasa, paling standar. Yang paling menyebalkan kalau dibilang adalah sepele bego, menyembah setan gitu ya kan. Terutama dari dalam keluarga sendiri gitu. Sering ditelepon saudara, dinanyain kenapa belajar Batak, kenapa pakai gelang Sitolo Bolit gitu, kenapa pakai ikat kepala Sitolo Bolit gitu, atau mau pelajari atau ngapain sih ke gunung atau kemana gitu. Sebenarnya banyak yang hanya gimana ya, untuk menjelaskan itu memang seharusnya dalam pelan gitu. Sebenarnya untuk mempelajari Batak ini juga semakin kuat untuk diriku gitu. Aku kadang merasa ada sesuatu yang kurang enak gitu di hati gitu ya kan. Contohnya misalnya kita ya, berapa kali waktu aku di Bali G ada seminar tentang Batak, yang diundang adalah orang asing, Uli Kozok, untuk membicarakan tentang budaya Batak, tentang aksara. Dia berbicara di seminar
kepada orang Batak tentang budaya Batak gitu. Dia orang asing yang mempelajari secara ilmiah, secara intelektual, dan menjelaskan kepada kita apa yang opung kita punya, apa yang opung yang dia pelajari dari opung kita untuk kita gitu. Nggak uli kojok aja, ada ulos dari Sandrarisen, orang asing juga, orang luar gitu, yang dia observasi, dia penelitian khusus tentang ulos dan mendokumentasikan ulos yang kita tahu cuma 7, 8, 9, 10 jenis ulos, dia bisa ketahui sampai 100-an ulos dan dibukukan gitu. Dan dia lebih tahu ketimbang kita gitu. Itu menurutku cambukan buat aku gitu, cambukan buat aku pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ada stigma belajar Batak untuk orang Batak sendiri adalah stigma buruk, itulah perjalanan untuk sharing ini, itulah perjalanan yang aku alami gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tetap maju karena ini panggilan aku sebagai Boru Batak, Boru Niraja untuk mempelajari Batak. Nah, kembali ke buku Antesius Sinaga. Aku bicara tentang opung latar belakang opung Antesius Sinaga, bahwa setelah ditabiskan dia jadi uskup di Kapusit, terus opung melanjutkan S2-nya di studi teologi moral di Roma, Alfonsiana, lisensiat tahun 1972 tuh di sana di Roma. Nah, ketika mengambil S2 ini, disitulah beliau mengabadikan dasar ajaran agama asli suku Batak ke dalam karya ilmiah. Nah, saat menyelesaikan studinya doktoral di bidang teologi dogmatik di Catholic University of Leuven, Belgia tahun 1975. Nah, disertasinya itulah tesisnya yang berjudul Allah Tinggi Batak Toba, Transidensi dan Imanensi, yang udah dibukukan. Jadi ini adalah tesisnya Opung Uskup Agung yang udah dibukukan. Nah kan seperti yang aku bilang tadi ya, latar belakang Opung Uskup itu adalah seorang parmalim, anak malim dari seorang ibu yang seorang datu. Bayangin seorang imam yang memimpin banyak umat, dia tidak melepaskan habatahonnya di kehidupan dia sebagai seorang imam, dan ini menjadikan seperti apa ya, inkulturasi di dalam gereja gitu, inkulturasi. Itu sangat menarik bagiku, karena ketika kita mempelajari habatahon itu pasti banyak banget pertanyaan di hati, di pikiran, itu pasti banyak banget. Itu pengalaman aku pribadi tentang stigma yang ada, terus data yang kita dapat seperti apa gitu kan, itu bercampur. Apalagi kita ketemu, aku ya pribadi tuh banyak ketemu orang spiritual Batak jadi itu beda lagi pendapat. Itu memang udah standar di dalam antropologi, banyak pendapat. Kalau kita bicara tentang mite dan lain-lain itu pasti banyak pendapat, dan ritus-ritus juga berbeda. Misalnya ritus yang alirannya apa beda, misalnya kalau datu yang seperti apa berbeda, seperti apa juga dari orang Parmalim ritusnya. Misalnya contohnya hal kecil tentang Marangir itu suka berbeda-beda. Nah, itu panjang lagi kalau masalah ritus Marangir atau menyucikan diri pakai air jeruk purut gitu kan. Banyak ritus-ritus. Nah, dari buku ini mite-mite, kita mempelajari mulai dari mite, terus kita juga mempelajari tentang ada sahala, menyinggung sahala juga, ada tondi, tentang dewa-dewi, susunan kepercayaan gitu, dewa-dewa, susunan dewa-dewanya, di mana posisi di Batak mulai jadi Dombolon dan dewanya, kan mulai dari mita itu ya. Seperti aku katakan, kita mempelajari sisi Ngamaraja, nanti ke atasnya pasti ke sini gitu. Dan di sini dibahas banget gitu. Bagaimana di Batak mulai jadi Dombolon yang sering kita dengar atau ada di nyanyian bahasa-bahasa Batak, bagaimana dewa-dewa, bagaimana tentang proses penciptaan versi Batak gitu. Menarik sekali ini kalau buat dakadongan yang emang sudah sedang belajar habatahon atau sedang dalam kebingungan antara habatahon seperti apa gimana, terus buat akadongan yang baru mau belajar gitu, bisa jadi sebagai buku acuan karena ini karya ilmiah, jadi kita bisa dipertanggungjawabkan hasil penelitian tesisnya Opung ini kan. Kita bisa juga ngelihat daftar pustakanya, ini banyak banget daftar pustakanya, bilang banyak banget, dan ini adalah daftar pustaka yang ngomporin aku banget. Gila, ini berapa halaman ini? Ada 20 lebih kayaknya. Ada daftar pustakanya banyak banget, dan ini ngomporin aku banget untuk aku miliki atau aku baca atau aku dengar, karena juga ada sebagian rekaman, ada aku lihat gitu, pengen
aku melihat juga daftar pustaka yang Opung Uskup Anicetus teliti observasi dalam buat karya tesisnya gitu. Lengkap, cukup lengkap karena satu backgroundnya dia seorang parmalin, background terus dia seorang imam yang melakukan penelitian tesisnya. Jadi secara ilmiah dan intelektual itu bisa terdata dan bisa kita pelajari. Dari buku ini juga aku menguatkan setelah aku mempelajari sebelum-sebelumnya bahwasanya kita orang Batak itu memang spiritualnya tinggi gitu. Jadi aku adalah salah satu orang yang selalu menolak dikatakan bahwa suku Batak sebelum Kristen adalah suku yang barbar, kanibalisme, atau suku yang jahat, terlalu primitif gitu. Enggak, itu jauh banget gitu. Gimana kita primitifnya coba? Kita udah punya rumah di pahat ya kan? Kita udah bercocok tanam, tempat tinggal, rumah kita penuh karya seni dan diakui oleh arsitek rumah Batak Sopo. Kurang cukup apa lagi, kita sudah berpakaian, menulis gitu. Makanya kalau ada istilah Opung Najolo primitif atau barbar itu jauh sekali dari kita. Dan di buku ini juga ditulis di halaman 27. Berarti Bu Akandongan yang beli bisa dibaca gitu kan. Di situ ditulis sejatinya bangsa alami yang berbudaya relatif tinggi, menyandang aksara dan kalender sendiri, sanggup merakit mesiu, membangun rumah penuh seni dengan ukiran yang mengagumkan. Bangsa secara geografis terisolasi telah mengembangkan diri dari dirinya sendiri, bebas dan asli. Tuh, kita adalah bangsa yang walaupun terisolasi, kita adalah bangsa yang mandiri dan berseni tinggi. Itu juga tertunjukkan dari dewa-dewa, susunan dewa-dewa. Misalnya, contohnya kayak Dewa Batara Guru itu ya, Batara Guru Dewa Seni. Aku juga ya, aku menaruh nama anakku rata-rata nama-nama mite. Yang pertama aku kasih nama aku ada Batara di nama anakku yang pertama, anak kedua aku ada Nagurasta, ketiga adalah Asi-Asi. Asi-Asi Nisakamadea nomor 3 putra. Aku punya 3 putra dan tiga nama anakku semua berasal dari mite Batak gitu. Jadi kalau dibilang misalnya kayak primitif yang kayak aku bilang gitu ya kan, jauh sekali gitu, karena kita punya dewa, salah satu dewa tertinggi Asi-Asi, dewa belas kasih. Sebelum masuk ke Kristenan di tanah Batak kita sudah juga mengenal tentang dewa belas kasih gitu. Kalau kita dibilang kita primitif, barbar, makan orang gitu, ya baunya dipikirkan juga. Setidaknya bacalah, kita tidak buta literasi, kita sudah kuliah, udah sekolah, pasti bisa baca gitu. Tidak menelan mentah-mentah apa yang isu atau cerita yang beredar tanpa kita teliti secara ilmiah atau buku. Setidaknya kita baca buku lah, kita bisa meneliti secara buku gitu, secara literasi gitu. Jadi bahwasanya kita nggak sebarbar gitu, kita punya spiritual tinggi. Di buku ini dijelaskan banget bagaimana spiritual Batak itu, bagaimana orang Batak menaruh posisi tertinggi kepada Tuhan yang utama gitu. Kepada Debata, kan orang Batak Toba bilang Debata mula jadi Nabolon. Nah itu Tuhan utama gitu. Dewa ada tapi tetap ciptaan dari Debata mula jadi Nabolon gitu. Tapi memang karena sudah sedikit sekali orang mempelajari tentang mite, tentang mitis Batak, itu menjadikan hanya mengaminkan saja apa yang beredar. Contohnya ya kayak itu tadi ya aku bilang, barbar, primitif dan lain-lain gitu. Nah, menurut aku ya, Opung Uskup ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di dalam Habataon. Menurutku dia salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada Habataon. Karena apa? Karena dia menulis secara ilmiah untuk intelektual tentang spiritual dalam suku Batak itu. Seorang imam besar yang kudus, yang hidup selibat itu menulis tentang spiritual Batak. Jadi aku menjalani tentang Habataon ini penuh dengan gairah. Bisa diaplikasikan kepada masa kini. Dan ketika aku belajar Habataon itu aku semakin kuat di karakter, semakin kuat di pribadian, jalan menjalani hidup, tetap tekun pastinya, tetap di dalam doa, tetap bahwasanya semua ini adalah kehendak Tuhan. Itu menurut aku gitu, semua itu kehendak Tuhan gitu. Aku terakhir ketemu Opung itu di Parapat. Sayang sekali aku nggak dapat tanda tangannya di buku ini. Waktu itu pas di Parapat aku nggak bawa buku ini tinggal nggak aku bawa dari Jakarta. Sayang banget kan. Dan sebenarnya ada waktu buat ngobrol, banyak pertanyaan yang ingin aku sampaikan kepada Opung Uskup, cuma waktunya kita agak mepet karena Opung Uskup itu juga dikerubuni banyak orang.
Dan aku juga punya bayi kalau berbincang malam di setelah acara gitu, kayaknya memang agak sulit waktu itu ketemunya. Dan aku pertama kali ngelihat seorang uskup itu mengucapkan Debata Mula Jadi Nabolon benar-benar menginkulturasi di dalam gereja gitu. Jadi kita nyaman menggunakan, mengenal nama-nama dewa kita yang gak asing seharusnya dari diri kita di dalam kehidupan kita beragama gitu. Di dalam iman Kristen gitu, di dalam iman Kristen Katolik gitu. Menakjubkan sekali menurutku, dan aku sangat mengagumi Opung Uskup Agung di pertama kali melihat dia gitu. Semoga Opung Uskup Agung Antisinus Ndaga yang telah berpulang ke Bapa di surga mendoakan kami yang masih berziarah di dunia ini, karena menurutku peninggalan dia, buku ini, tulisan ini sangat berharga banget buat aku, buat akadongan yang ingin juga belajar ini sangat berharga. Dan aku rekomendasiin banget buat akadongan miliki ini untuk mempelajari, mengenal, atau yang sedang memang kayak aku bilang lagi menjalani hidup seperti Habataon ini sangat membantu. Bagaimana kita melihat Habataon di kehidupan sekarang dan di karakter kita sebagai suku bangsa Batak gitu. Aku sendiri sangat mengagumi suku bangsa Batak, itu sangat mengagumi ketika aku mempelajarinya. Aku tuh sangat tidak setuju bagi orang yang menyatakan merendahkan spiritualan leluhur kita gitu. Dari sini kita bisa baca bahwa itu semua terpusat ke Debata Mula Jadi Nabolon itu. Makanya dia disebut transidensi dan imanensi gitu. Jadi sini harus kita pahami ini gitu. Jadi aku sangat rekomendasikan buku ini buat akadongan, oke? Nanti aku akan review buku-buku lainnya buat akadongan yang, karena banyak banget yang suka nanya buku, jadi nanti aku jawab semua di video aja ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share semua akadongan yang ada di seluruh Indonesia. Horas-horas, jangan lupa berdoa. Aku udah berdoa tadi, oke? Dadah, horas. Mang panggual pargosi nunga malau habi homar huhuasi pasahaton pangiduan tu Debata Mula Jadi jalanunga ape mai di tatuan ape mai di abara ainunga sa pasubasuan saya suada mara
asari jujung baringinna jala asa marhu raja di pasatu laonna membangun gereja nomor 2. Jadi apalagi baso namang nunga saat salah pasu-pasuan nunga dilantik panitia nunga dipabroha ditanyangkon ditonggohon asa margogo nasida mangulahoni basa onaripi alawi nunga lo jawati jadi lasmar hamda jadi terus sama ulang min alayo mata nami nunga sahak salah tua sahak salah raja nunga pepa supasuan jarak pengawjak marhu raja asa dibangun nasida ulauna sampai saima sada gereja alani yamang berdaman barihangi asa monak kami maralohom musuon asa sonidok nina dua-dua tinaba bulu mapesoan asa monak kami maralohom musuh alai talu maralohom dongan asa sudah barihangi ang tuan baik magodak si monang-monang